Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru di channel ini terkait pengisian daftar riwayat hidup untuk calon P3K yang lolos seleksi P3K di tahap 1 sebagai salah satu syarat mutlak agar bisa mendapatkan NIP P3K. Nah, di sini baru saja BKN ya memberikan pengumuman penting terkait calon P3K guru belum bisa mengisi daftar riwayat hidup. BKN bilang begini. Ini adalah merupakan informasi terbaru yang diposting oleh salah satu media elektronik yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu jpnn.com hari ini Senin 22 November pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Di sini dikatakan teman-teman ya, bahwasanya pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk P3K guru hingga saat ini belum bisa dilakukan. Nah, jadi untuk saat ini tercatat hari ini hari Senin ya, tanggal 22 November ini BKN mengumumkan bahwasanya untuk pengisian daftar riwayat hidup bagi teman-teman guru honorer yang lolos seleksi P3K tahap 1 itu sampai hari ini, detik ini itu belum bisa dilaksanakan teman-teman ya. Ini BKN langsung memberikan informasi seperti ini. Nah, di sini dilanjutkan lagi, padahal Badan Kepegawaian Negara BKN sudah menerbitkan buku petunjuk teknis pengisian DRH CASN 2021. Nah, ini yang tentunya banyak teman-teman guru honorer yang sudah memiliki filenya terkait buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CASN 2021. Namun baru-baru kembali BKN mengumumkan sebuah pengumuman penting bahwasanya pengisian daftar riwayat hidup itu belum bisa dilaksanakan hingga saat ini ya. Nah, di sini kita coba cek lagi teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwasanya pelaksana tugas PLT Kepala BKN itu Bapak Bima Haria Wibisana mengatakan juknis itu berisi cara pengisian DRH sebagai salah satu syarat untuk penetapan NIP PPPK guru maupun non guru. Seperti itu ya. Jadi itu yang admin katakan tadi bahwasanya DRH di CASN 2021 atau pengisian daftar riwayat hidup di SSCASN itu adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer sebagai salah satu syarat ya untuk penerbitan NIP P3K guru. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita lanjutkan teman-teman ya. Masing-masing peserta yang lulus PPPK 2021 harus menginput sendiri DRH melalui sistem modul DRH di aplikasi CSSCASN. Jadi setiap teman-teman guru honorer yang lolos di seleksi tahap 1 itu wajib menginput sendiri daftar riwayat hidup. Itu bagaimana sistemnya? Itu tentunya melalui sistem modul DRH di aplikasi SSCASN. Seperti itu ya. DRH-nya bisa dilihat di masing-masing akun SSCASN. Cara mengisinya ikuti sesuai juknis DRH CASN. Ini kata Bima kepada jpnn.com Senin bulan 11 2021. Jadi untuk pengisian DRH CASN itu Kepala BKN mengatakan kita harus mengikuti petunjuk yang sudah dibagikan dalam bentuk file PDF, dan ini sudah tersebar meluas di WhatsApp ataupun di Google teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan dihubungi secara terpisah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmin yang dihubungi terpisah menjelaskan DRH merupakan persyaratan awal data penerbitan NIP P3K. Menurutnya DRH itu harus diinput masing-masing calon P3K yang telah lulus. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer ketika DRH ini belum bisa diisi di SSCASN, berarti itu sudah bisa dipastikan bahwa belum ada pemberkasan NIP P3K. Karena dikatakan oleh Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN bahwasanya DRH itu adalah persyaratan awal data penerbitan NIP P3K. Seperti itu ya. Di sini dikatakan lagi menurutnya DRH itu harus diinput masing-masing calon PPPK yang telah lulus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, penginputan DRH ini baru dimulai oleh PPK non guru. Jadi yang bisa menginput
DRH atau daftar riwayat hidup ini itu sudah bisa dilakukan oleh PPK non guru, tetapi PPK guru itu masih dalam proses pengolahan data. Di sini dikatakan sementara kata dia untuk P3K guru itu masih menunggu pengolahan data teman-teman ya. Jadi belum bisa dilaksanakan sampai sekarang ini. Nah, sekarang kita coba cek lagi di sini sebab beberapa data masih ada yang bermasalah. Nah, beliau juga menyebutkan BKN telah menerima surat dari Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril pada Rabu 17 November terkait Dapodik yang guru swasta tetapi bisa ikut seleksi tahap yang pertama. Nah, di sini ini persoalan Dapodik lagi ya. Terkait Dapodik guru swasta tetapi ternyata bisa ikut seleksi tahap pertama. Ini Bapak Iwan Syahril 17 November ini sudah mengirimkan surat kepada BKN. Makanya ini menjadi salah satu faktor kenapa pengisi sekarang ini masih terpending ya, karena masih ada pengolahan data. Masih ada pengolahan data, apalagi tanggal 17 November kemarin itu terkait Dapodik guru swasta itu tetapi bisa ikut seleksi tahap 1. Ini menjadi masalah sehingga untuk pengisian DRH ini masih ditunda sampai sekarang ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kenapa bisa demikian? Ini kita berdasarkan di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 bahwasanya guru swasta bisa ikut tes PPPK tahap 2 dan tahap 3. Tapi kenapa kok bisa ikut di tahap pertama? Berarti ada kebocoran data atau ada data yang masih bermasalah sehingga untuk pengisian DRH itu masih dipending khusus untuk P3K guru. Seperti itu teman-teman ya. Namun entah kenapa di Dapodik guru swasta ini terdaftar sebagai guru honorer di sekolah negeri sehingga mereka bisa ikut seleksi tahap pertama. Ini yang masih dibereskan terlalu dibuka sementara datanya masih ada yang bermasalah terangnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini juga dikatakan beliau juga menambahkan bahwasanya sistem DRH dibuka untuk P3K guru sekarang maka akan ada potensi bermasalah bagi guru-guru honorer swasta yang lulus di seleksi tahap pertama. Sebab para guru swasta ini seharusnya tidak tidak berhak untuk ikut di tes P3K tahap 1. Jadi mohon dimaklumi pungkas Deputi Suharmen. Jadi penyebab kenapa pengisian daftar riwayat hidup ini belum bisa dilakukan untuk guru P3K karena ini persoalan data Dapodik ya. Karena ada guru swasta yang ternyata ikut di tes pertama padahal sesuai Permenpan RB nomor 28 yang ikut tes tahap pertama itu adalah guru honorer negeri. Nah, untuk guru swasta itu baru bisa ikut di tes tahap kedua dan ketiga sehingga ada data yang bermasalah. Nah, jadi tentunya ini masih menunggu pengolahan data agar tidak terjadi masalah nantinya teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini saja video informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.